Mitos atau fakta kalau vlogger di makanan itu harus bilang enak ketika memang sudah dibayar? Biasanya kalau pacaran itu ya jajan habis gitu Betul, aja ya. betul. Kalau ini enggak, Sekarang jajan alhamdulillah balik modal. Kalau kita merasa dengan ikhlas mengerjakan sesuatu, kebahagiaan orang lain yang kita temui dalam pekerjaan itu juga kebahagiaan kita ya. Iya, ya, ternyata dari padahal seadanya kita berawal yang coba-coba tuh ngasilin duit. Kalau saya dengar kalimat salah satu alasan dulu buat akun ini untuk modal nikah. Itu benar gak? Siapa yang jawab? Jadi kalau ada konten kreator bilang enak, kita merasa nggak enak, ya mungkin beda selera aja. Kalau mau review makanan sama kalian, itu budgetnya start berapa sih? Nah, kalau startnya bisa Kalau ngomongin makanan, endingnya biasanya kenyang. Tapi gimana bisa? Kalau kita makan, bisa dapat uang? Yes, kita akan langsung bahas bersama food vlogger yang sudah hadir di studio podcast TVRI Lampung. Assalamualaikum, Tabipun Kuliner 60 Detik. ya pun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Niko sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Walaupun kita ya ada di Pagi. pertengahan puasa ya. Iya, benar sekali. Ini saya sudah bersama dengan Olive dan juga Rio. Doi ya? Iya, doi. ada Mas Rio ya. Sudah hadir bersama kita, founder dari Kuliner 60 Detik. Tadi saya bilang, kalau ngomongin makan biasanya kenyang. Tapi kali ini makan bisa dapat uang. Harus Seneng juga. nggak tuh? Seneng banget itu. Seneng ya? Iya. Seneng. Apalagi ngejalaninnya ya. Iya. Kuliner 60 Detik adalah salah satu akun reviewer yang pastinya fokus di bidang kuliner ya. Yes. Dan juga banyak sekali pengikutnya dari masyarakat Lampung yang memiliki antusias ingin tahu, ingin promosi, dan juga tadi ya, menguntungkan bagi yang punyanya. Olive, Iya. saya penasaran dulu deh. Saya boleh bertanya sama Olive terlebih dahulu. Olive, Kuliner 60 Detik, bagaimana kisah perjalanan awalnya? Ya, untuk awalnya itu ya berawal dari nama akun pribadi tadinya. Oke. Iya, akun pribadi Olivia Devita. Kemudian ya untuk kita ke depannya kita berusaha untuk menjadi cuan nih gitu. Kita berubah jadi nama Kuliner 60 Detik gitu. Oke. Iya. Kemudian kita konsisten, berawalnya sih tadinya nggak konsisten ya, karena coba-coba. Coba-coba. Itu di akhir 2022 ya, 2022. Kemudian kita, tapi belum konsisten itu, kemudian kita lanjut lagi, mulai konsisten tanggal 1 Januari 2023. 1 Januari 2023 konsisten kembali dan sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Wah, itu pasti tidak mudah ya. Iya, benar-benar perjuangannya banyak. Barengan kami berdua. Iya, berdua. Tapi Mas boleh nggak sih tahu alasannya ketika namanya kita pacaran ya? Benar. Bisa fokus untuk buat kerja bareng, ngegarap ya bisa bahasanya itu kuliner yang bisa diketahui masyarakat Lampung dan menghasilkan cuan. Apa sih alasannya dulu? Sebenarnya kan ya kita udah pacaran, terus kayak jalan-jalan kayak ya gitu-gitu aja jadinya kan. Jadi kayak ngelihat-lihat Instagram kayaknya makan kita yang kita kan kalau jalan makan tuh ya. Hobi kuliner. Salah satunya makan gitu. Ya kenapa nggak kita buat kayak yang ada aja gitu. Kita buat kontenin gitu. Oke. Nambahin tadi kenapa namanya Kuliner 60 Detik? Karena kan dulu Reels itu cuma 60 detik ya. Iya. Sebelum sampai sekarang itu lebih dari 90 detik kalau nggak salah ya. Nah awalnya namanya itu Kuliner 60 Detik karena Reels itu dulu 60 detik gitu. Oh. Tapi dibalik itu tuh karena memang reviewnya cepet kan, nggak yang kayak YouTuber yang detail banget. Kita lebih cepat aja gitu hitungan detik. Oke. Jadi berarti di editingnya lebih kecepatannya lebih speednya ada gitu ya? Speednya ada tapi infonya tetap lengkap gitu, tetap dapat. Dan juga mereka berdua ini ya tadi seperti saya sampaikan partner yang bergerak dalam Kuliner 60 Detik. Kalau Olive sebagai host ya biasanya ya, dan juga Masnya sebagai konten kreatornya. konten kreator dan juga direkturnya ya. Ini saling melengkapi sekali ya. Kalau saya dengar kalimat salah satu alasan dulu buat akun ini untuk modal nikah. Itu benar gak? Siapa yang jawab? Salah satunya lah ya. Salah satu alasannya. Alasannya. Oke. Tapi memang berasa penghasilannya, Olive? Berasa sih itu. Karena ya kita tabung ya, kita tabung mulai dari cicil beli perabotan untuk nanti setelah nikah. Itu udah beberapa kita cicil kayak gitu. Terus kebeli emas gitu. Wah. Iya, bener. Gak nyata tuh ya?
benar-benar nggak nyangka tuh. Ya buat nabung nanti buat kita ke depannya. Tapi kalau dulu awalnya Mas, masih ingat nggak Mas, gimana ngebangun kuliner 60 detik berawal dari tadi kan ngajak jalan Olive, posting, terus secara cuma-cuma ya, Iya, terus barter makanan sampai saat ini gimana Mas itu awalnya? Kalau awal tuh pasti kita susah ya untuk dapetin klien ya, karena belum ada portofolio. Oke. Klien tuh kan ngelihat dari portofolio dulu. Nah awalnya itu kita beli aja dulu sendiri gitu. Kita awal-awal tuh kayak cuman beli jajanan di minimarket, kita Kontennya review ya. iseng-iseng gitu, atau buah-buah di pinggir jalan yang kayaknya aneh nih gitu, atau lagi happening, buahnya lagi musim gitu ya. Ya kita review kayak gitu, sampai akhirnya kan kita upload, adalah temen dia punya usaha, boleh nggak sih ini tolong promoin Promosiin. usaha gue. Awalnya orang terdekat dulu. Iya, Awalnya orang terdekat dulu, rata-rata orang terdekat minta tolong promosin. Oh ya udah deh, tapi karena kan dulu belum pede ya, karena tapi kualitas gue masih kayak gini nih gitu. Oke. Masih seadanya gitu, pakai kamera seadanya, audio juga ya serekam-rekamnya jadilah gitu. Ya udah nggak apa-apa kata dia. Nah, mulai dari situ sampai akhirnya kita memberanikan diri untuk menawarkan jasa lah. Menawarkan jasa ke melalui Instagram kayak gitu, DM, akhirnya ada yang mau. Semakin ada yang mau, semakin semangat tuh, dapat. Ingat gak pertama kali berapa dibayar? Pertama kali itu Selain barter ya, ya, Selain barter, uangnya diterima berapa ratus Oke. ribu gitu? 50 ribuan gitu dia Iya. malah. 50 ribu. 50.000. Tapi ketika menghasilkan uang itu semangat dulu. itu udah semangat semangat banget. ya. Itu Benar. lumayan nih, gitu. Lumayan, ternyata bisa gitu. Iya, kan. ternyata dari padahal seadanya kita berawal yang coba-coba tuh ngasilin duit. Jadi kayak wow, ternyata next time bisa nih kita lebih dari ini gitu mikir. Udah dapat makanan gratis, ya minuman gratis, dapat saudara dan juga tadi uang. Iya, benar banget. Terasa banget pastinya ya. Tapi kalau saya kembali ke Olive ya, tadi dibilang sama Mas Rio, perjalanan kuliner 60 detik ini tidak mudah ya. Ada struggle-nya dari yang kita coba beli produk sendiri, barter, terus sampai ngerasain cuannya. Kalau untuk kuliner 60 detik sekarang nih, boleh nggak sih diceritakan kalau orang mau promosi, kalau mau review makanan sama kalian, itu budgetnya start berapa sih? Nah, kalau startnya bisa untuk Reels ya. Iya. Kalau Reels tuh bisa sekarang ini udah bisa sampai 1 jutaan sih. Wow. Tapi kalau paling murah berapa? Paling murah untuk UMKM ya, karena kita ngebantu juga itu bisa 500, Oke. 500-700 ribu gitu. Oke. Itu kerasa banget ya pastinya Iya, ya. bener. Gimana Mas melihat semangat dari pasangan juga pastinya ya. Olive sebagai host dan juga tadi ya red card yang semakin tahu semakin naik. Apa ya, partner itu penting sih menurut saya. Karena sebelum di kuliner 60 detik itu saya coba-coba juga gitu. Sendiri dan dengan ganti-ganti partner, tapi bukan di Instagram, waktu itu di YouTube gitu. Oke. Nah, makanya ketemu Olive yang apa ya, sejalan gitu, kayak seneng banget gitu bisa ngelanjutin yang udah dimulai tapi sempat kayak kayaknya nggak bisa nih gitu. Tapi pas ketemu Olive jadi jalan dan alhamdulillah lancar sampai sekarang gitu. Alhamdulillah lancar sampai sekarang ya. Itu kerasa banget pastinya juga sobat. Artinya jangan sampai salah pasangan ya. Kalau kata anak TikTok tuh ya. Tapi kalau ngomong-ngomong ya Liv dan juga Mas Rio, melihat persaingan akun kuliner dan juga bentar-bentar sekarang banyak akun-akun baru. Kalian merasa itu kehadiran mereka sebagai kompetitor, partner, atau malah kolaborasi untuk membangkitkan lampu? Siapa yang mau menjawab? Mas Rio silakan. Aku rasa itu lebih ke partner malah. Oke. Karena kan biasanya gini nih, kalau kita content creator ya, satu orang dapat job gitu. Si klien itu pasti kadang ada lagi nggak sih temennya yang mau gitu. Nah itu malah kita saling merekomendasikan gitu. Tapi kalau kita saling bersaing, saya rasa nggak akan maju sih. Dua-duanya nggak akan maju malahan gitu. Karena saling malah ya nggak tahu Kak. Malah kalau kita ngasih tahu kayak gitu malah akhirnya ya mereka pun nggak ngasih tahu kita. Kalau kitanya ada di Lampung, nah ya udah mendem aja jadinya. Lebih baik Mendem kita aja. saling support Bersaing secara kualitas oke lah. Iya. Oke, jadi tidak merasa kehadiran akun-akun baru, reviewer dan lain-lain itu musuh itu enggak ya? Enggak sih. Enggak sama sekali kita enggak. Karena apa ya, nggak mudah gitu untuk bisa konsisten gitu, dari yang baru untuk konsisten tuh nggak mudah gitu. Jadi kalau ada yang baru ya udah coba aja gitu. Coba aja. Coba aja. Tapi kita sedikit bergeser kembali ke Olive. Olive menjadi host yang tadi kalau boleh tahu background Olive itu pekerjaannya apa sih? Guru. Seorang guru. Iya, Punya akun kuliner. Iya, Nah, benar. ini seru nih. Sebagai seorang guru terjun ke akun kuliner bisa kita katakan ya sedikit entertain ya. Iya. Mudah atau tidak terjun sebagai orang depan layar hostnya ya. Iya. Nah,
Boleh nggak diceritain awal-awal dan sampai saat ini? Kalau untuk awal-awal itu termasuk susah ya, sulitnya karena di manage waktunya itu. Oke. Kayak kita mau cari kontennya itu setelah pulang ngajar, Oke. setelah pulang sekolah gitu. Jadi setelah pulang sekolah baru kita bisa ambil jadwal visit gitu. Nah baru bisa kita ke lokasi tersebut. Kalau misalkan kita nggak bisa waktunya nggak pas gitu, ya udah kita ganti. Kita ganti hari baru bisa kita jalankan. Kalau nggak itu kita, nah, ya alhamdulillah untungnya. PR juga ya, termasuk Iya. bagi konten kreatornya ya, Yes. numpuk, ngedit, kadang mood juga butuh ya Mas ya. Itu mood, terutama mood sih. Kalau udah dapat moodnya ya udah lah enak. Tapi kalau nggak dapat moodnya, ya harus dipaksa sih sebenarnya. Gitu ya. Benar. Tapi pernah nggak nge-review makanan posisi lagi kayak males tapi kadung kita udah punya janji dan udah masuk duitnya gitu. Pernah kalau itu. Pernah aja sih. Pernah. Gitu. Tapi mau nggak mau harus bertanggung jawab ya. Ya tanggung jawab sih, profesional pekerja lah gitu. Kalau saya tanya lebih banyak sukanya atau dukanya, Mas Rio? Sukanya sih pasti. Kenapa sukanya? Di luar uang lah ini ya, kita dibilang di luar penghasilannya. Sukanya tuh kayak kita tuh ngebantu orang lain gitu loh. Terus Oke. kalau ada yang tiba-tiba chat, Kak, dagangan aku ini lebih laku dari sebelumnya, itu kayak kita senang banget gitu. Merasa terpuaskan juga. Kita itu kalau habis buat konten ya kadang terus lewat warung itu lagi tuh ya, kayak, wih lumayan nih rame gitu kan. Iya. Oh, Senang, tapi kalau misalnya sepi juga kadang-kadang, oh enggak, kayaknya enggak terlalu rame nih ya, kadang kayak gitu juga Iya, sih kadang gitu. sedih. Nah, dengan kita tahu dia nambah rame atau kadang kita chatting orang tersebut yang udah pernah kita review ya, Kak gimana Kak dagangannya setelah kita review. Terus dia nanti bilang, ada beberapa yang udah kita tanya ya kayak gitu ya, dan mereka bilang, Kak biasanya mie ayam kami tutupnya jam 5 nih, setelah di review sekarang jam 2. wow. Pernah sampai jam 12, jadi Pernah kayak kayak gitu. wow, alhamdulillah ya Kak, jadi kayak gitu. Kak, next time kita undang kakak lagi ya, jadi kayak wah, jadi kita mau lagi. Itu ya, teman-teman nambah percaya atau enggak kalau kita merasa dengan ikhlas mengerjakan sesuatu, kebahagiaan orang lain yang kita temui dalam pekerjaan itu juga kebahagiaan kita ya. Iya, benar. Dan itu dirasakan oleh kalian. Tapi kalau saya tanya nih ya, punya akun kuliner yang pastinya review makanan, pengen nggak suatu saat jadi pengusaha makanan? Nah, kalau itu Pengen sih. pengen, itu Oke. udah sempat pernah kita Kompromikan? iya kompromikan. Cuman masih sekedar kompromi lah. Bahasan gitu, belum Tapi kalau lanjut. ditanya pengen juga ya. Pengen sih, itu. Oke, berarti gedein akun dulu ya. Iya, Ya, benar. Gitu ya, semakin dikenal, semakin tinggi, semakin mudah untuk bisnis ya. Yes. Tapi sebagai seorang bisa dikatakan vlogger dari dunia kuliner yang ada di Provinsi Lampung, kita melihat banyak case kejadian akhir-akhir ini bisa dikatakan oknum lah ya, oknum konten kreator, oknum dari food reviewer yang artinya bisa berpengaruh untuk menjatuhkan dari makanan ataupun jualan orang lain. Nah, melihat hal tersebut, tahu ya Iya, benar. bagaimana tanggapannya? Dibayar untuk ngejatuhin makanan. Mas Rio mungkin? Kalau dibayar untuk jatuhin makanan sih, sorry to say ya, kita nggak akan pernah mau gitu ya. Tapi di balik itu kadang ada juga sih teman ya, kayak makanan yang di situ tuh nggak sesuai loh sama yang diomongin sama para food vlogger gitu, sama konten kreator makanan gitu. Balik lagi ya, kalau makanan tuh kan subjektif banget ya. Bagi saya enak nih, bagi Olive mungkin nggak seenak yang saya rasakan gitu. Nah jadi ya itu balik lagi subjektif banget makanan itu. Jadi kalau ada konten kreator bilang enak, kita merasa nggak enak, ya mungkin beda selera aja gitu. Kayak orang yang biasa makan western nyobain seblak kan agak aneh lidahnya gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Dia biasa makan seblak, nyoba western, pantesan kaku ya. Gitu. Terus kalau melihat fenomena seperti itu, sangat menyayangkan atau bagaimana tanggapannya? Ya sangat disayangkan sih, karena dampaknya itu bahkan ya yang saya baca, saya lihat di media itu kayak warung atau usahanya itu sampai benar-benar tutup gitu. Kalaupun nggak tutup, dia jadi sepi gitu. Karena konten kreator makanan atau konten kreator lain itu influencer, ya mereka udah punya follower ya, punya basis follower sendiri. Jadi mereka udah percaya gitu sama seseorang yang di follow-nya gitu. Jadi kalau kita ngomong ya kemungkinan follower kita juga percaya gitu. Jadi udah kebangun trust itu. Udah kebangun trust itu gitu. Dan jadi hatinya harus hati-hati ya. Hati-hati banget. Itu juga kadang kalau ada yang malah nge-review buruk ya di tempat itu, biasanya ada netizen nanti nyerang juga di akun-akun sosial media tersebut. Iya. Nah, kan kita juga
berdampak kan jadinya mereka ke kita juga. Nah, kita nggak mau sih kalau hal itu terjadi. Jadi lebih baik kita nggak akan ambil itu. Apa adanya ya. Iya. Dan juga kalau memang enak ya kita bilang enak dan tujuan kita adalah membantu untuk orang lain seperti itu. Tapi kalau bicara terus melakukan review makanan khususnya di bulan suci Ramadan ya. Olive sudah mulai melakukan aktivitas kembali belum sih? Aktivitas kembali dalam hal untuk review makanan saat puasa. Oh itu, oke. Ya kalau untuk aktivitas kembali review tuh iya, cuman kita terbatas. Jadi biasanya kalau sehari itu bisa ngambil 2, 3 tempat visit, tapi kalau selama bulan Ramadan ini kan karena sambil buka puasa ya, jadi cuma satu kita ambil. Tapi kalau dari Olive sendiri ke depan di khususnya bulan Ramadan ini ada beberapa planning yang akan dilakukan nggak sih? Atau mungkin kerjasama di beberapa resto ataupun hotel untuk review makanan, atau hanya terima kiriman aja, nggak mampir ke tempat? Oh, kalau untuk termasuk hari ini ya, kita nanti sore itu ada juga nanti review ke tempat. Oh, berarti buka di luar ya? Iya, buka di luar. Lebih sering buka di luar ya. Kayaknya lebih banyak kita buka di luar sih untuk puasa ini. Dari awal puasa sampai hari ini, sampai beberapa hari ke depan, ya udah ada plot jadwalnya. Ada jadwalnya. Oh, hemat ya ternyata beras di rumah ya. Kalau jadi food vlogger itu asik ya. Iya benar. Terus juga jadinya kan biasanya kalau pacaran itu ya jajan habis gitu aja. Kalau ini enggak, jajan alhamdulillah balik modal. Malah untung. Malah untung gitu loh. Ini harus menjadi motivasi juga ya Mas Rio ya. Iya, bisa. Tapi Mas Rio, ini mohon maaf sebagai seorang content creator dan juga semua partner jadi hostnya. Tapi pernah nggak sih dengar guberisan orang, gimana sih punya pacar malah diajak usaha bukan diurusin jadi ini atau gimana? Ngelihat menanggapi hal tersebut deh gitu. Paling teman-teman deket kayak bercandaan iya. Bisaan banget nih cara-cara Rio nih. Tapi gimana ketika menjalani itu? Ya kita yang tahu lah ya. Tujuan kita punya tujuan gitu kan. Dan Olive pun ya senang-senang aja gitu. Kita berdua ngejalaninnya happy, jadi ya udah orang mau kalau cuma sekedar bilang kayak gitu sih kayaknya kayak cuma bercandaan aja lah anggapnya. Toh jalani bahagia ya. Iya. Senang-senang aja. Yang penting cuan. Yang penting cuan ya. Tapi Olive kalau misalkan saya tanya ya, pernah nggak sih nge-review salah satu tempat yang sampai saat ini terkenang gitu? Baik ketika habis di-review langsung rame, atau mohon maaf ketika di-review ada hal-hal yang kayak gitu. Ada nggak? Kalau itu kayak seblak ya misalkan ya. Boleh. Dan kebetulan tetangga rumah sendiri ada juga yang kayak gitu. Minta tolong tetangga rumah minta tolong review tetangga rumah itu. Terus ya udah kita review jadi rame sampai dengan saat ini. Baru minggu ini juga dia minta di endorse lagi. Berarti pertama kali minta tolong review bayar belum? Sama dia udah dibayar karena dia masih termasuk tahun ini ya dia minta di review waktu itu ya. Gitu. Terus rame, ya sudah lanjut dia minta di review lagi. Baik itu ya hal yang begitu luar biasa ya. Iya benar. Ternyata berpengaruh untuk orang terdekat yang biasa mohon maaf minta tolong juga ya. Iya, tapi jujur sebagai food vlogger kalian, mohon maaf pernah nggak ketemu makanan Olive khususnya yang di depan layar ya, nggak enak, tapi terpaksa ini enak banget gitu. Itu pernah nggak ketemu yang ini sebenarnya bukan gue banget atau kayak itu momen gitu. Gimana? Pernah nggak itu? Kalau makanan yang gak enak itu aku belum selama di endorse ya. Itu memang beneran real aku belum pernah nemuin. Minimal standar. Standar. Tapi kalau di luar yang memang itu ada yang memang aku kurang suka, mungkin emang lidahku kurang suka ya sama itu ya. Ya udah mungkin posisi juga lagi sakit. Ya udah. Jadi harus tetap ngomong apa? Jadi kayak ya udah ini enak. Jadi mitos atau fakta kalau vlogger di makanan itu harus bilang enak ketika memang sudah dibayar? Menurut kalian? Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Tapi kenapa Mas? Itu sih makanan kan ya selera-seleraan ya gitu. Paling ya kita ceritain misalnya nggak selera kita ya. Itu kita ceritain tekstur ini teksturnya gitu atau harganya gitu. Karena kan ya memang ya harga murah kita mau ekspektasi yang enak banget gitu kan nggak gitu. Make sense ya. Benar. Kayak gitu sih paling. Tempatnya juga, vibes-nya kan orang-orang kadang kan kalau bisa yang ada untuk kids friendly ya. Karena kan orang-orang tua tuh kalau mau makan itu pasti ngajak anak kan. Jadi biar nggak
anaknya itu nyaman juga di tempat itu. Itu salah satu saran ya mungkin ya bagi para pengusaha ya. Iya benar. Tapi kalau bawa akun kuliner 60 detik sampai hari ini, reviewnya sudah kemana aja? Dan apakah sudah pernah di luar Bandar Lampung? Nah, mungkin boleh diceritakan. Kalau kita visit ke luar Bandar Lampung tuh belum pernah. Tapi untuk makanan atau produk dari luar Bandar Lampung di Jogja ya, ke Lampung pernah. Dari luar Lampung? Pernah, itu termasuk awal-awal mah. Oke, apa itu? Awal-awal endorse. Itu Kayak apa tiongsan ya? Tiongsan semacam apa tuh? mie gitu sih. Mie gitu dia. Jadi dia Jadi, kayak mie kering gitu, kayak frozen gitu. Terus kita olah gitu. Dia endorse kayak kita. Pernah nggak ketemu makanan yang sebenarnya kalian juga belum pernah makan? Nah itu. Kita kan yang makan tuh ya yang standar-standar aja gitu kan. Oke. Tiba-tiba ada makanan, ini makanan apa ya? Nih cara makannya gimana nih? Kadang ya nyari dulu aja gitu. Oh, kan. searching dulu. Iya, bener. gitu. Oh, oke. Terus Ini apa lagi makanan pakai ya? ini terus ngelihat oh ini cara makannya gitu. Ternyata food vlogger atau food reviewer juga belum tentu ya tadi ya paham semua ya, dan menutupi itu karena harus di videoin jadi harus cerita ya Iya, Mas. harus Iya, cari tahu. benar. Pengalaman Cari sih. Contohnya apa, masih ingat nggak? Contohnya apa Makan ya? apa? Contohnya salah satunya mie tadi yang dikirim itu kan. Oke. Iya. Itu mie itu ini mie tapi gede banget. Dia tuh Bentuknya gede kayak banget. kayak kerupuk gede. Kayak kerupuk. Oke. Kalau kita buka kayak benar. kerupuk tapi ini mie kata orangnya, tapi dia nggak menjelaskan kan. Ini Caranya gimana? Iya. Terus akhirnya terus Ya sudah kita searching aja. kita olah, kita searching, kita olah, kita buat ini kayak mie tek-tek gitu, versi mie tek-tek gitu dia, bumbunya segala macam. Tapi ini gede banget, bener-bener yang kita makan kayak kerupuk segede ini paling. Oke. Waduh, jadi kita kayak wah sudah nih. Ini pertama kali first Iya. time kita nyobain makanan yang unik menurut kita. Oke. lebih ke Kerupuk ngebingungin ya. sih dari Iya. segi tampilan. Jadi mau nggak mau tuh Iya. kita harus cari tahu Iya. dulu ya. Karena itu bisa juga dimakan secara langsung waktu pas dia datang, itu kita goreng juga kita makan bisa aja kayak kerupuk dulu gitu Tapi awalnya. jujur saya ngebayangin aja karena saya juga nggak tahu kayak gimana ya bentuk makanannya. Karena kita tahu makanan-makanan baru khususnya itu ya dari tadi ya vlogger-vlogger ataupun review-review konten kreator yang kita lihat ya. Iya. Jujur kalau mau coba semua makanan kayaknya belum ya kita Iya. ya. Dan pastinya juga membuat akun kuliner 60 detik ini menghasilkan apa ya, banyak insight positif, memberi saudara baru mencoba makanan yang belum pernah dicoba dan tadi menghasilkan cuan ya. Yes. Oke. Tapi kalau saya tanya nih ya, dari apa yang dijalani sejauh ini, ada nggak sih planning ke depan untuk semakin membesarkan kuliner 60 detik? Apakah ingin buat anak kulinernya? Nah, atau bagaimana? Atau membuat akun baru lainnya seperti apa? Kalau saya dari sebagai konten kreator ya kayak pengen punya kualitas video yang jauh lebih baik aja sih gitu. Oke. Bisa lebih apa ya, lebih informatif lah. Pokoknya naikin kualitas aja sih sejauh ini untuk naikin kualitas kuliner 60 detik. Baik. Kalau buat anaknya segala macam nanti dulu. Kita masih ke tahap kualitas. kualitas ya. Kualitas sendiri sama tadi kita tuh udah lama banget pengen punya usaha dengan nama ada bla 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 by kuliner 60 detik kayak gitu sih. Oke. Kenapa belum dieksekusi? Merasa belum waktunya? Bukan merasa belum waktunya karena kayak waktunya belum ini aja sih, kayak belum pas aja. Ya. Gitu. Karena Oke. ya itu kan sambil guru tadi ya. Bagi Selalu waktu. ada- Bagi Bagi waktunya, waktunya takut itu. malah Heeh. berantakan Benar semua. sekali. Oke, baik. Tapi sebenarnya kayak jadi guru itu ya enak ya, maksudnya enaknya itu karena kalau kita di sekolah ya, di kerjanya di sekolah, jadi masih bisa lah waktunya itu untuk di Fleksibel ya. iya, masih lumayan fleksibel. Berarti kalian ini juga sebagai ini sesama guru ya kalau saya dengar ya. Saya nggak guru sih, saya Oke, Mas ya? lebih ke pegawai sekolah gitu lah. Oh, tapi di dunia pendidikan juga ya. Pendidikan Iya. juga. Iya benar. Artinya memang kalau bicara tentang dunia pendidikan banyak yang namanya siswa-siswi ya. Nah, Jadi tahu kalau kalian juga orang-orang konten kreator. Tahu. Orang Jadi sekolah ya? iya benar. Jadi murid-murid di sekolah itu ya, di SD 1 Ulan Permai itu suka bener yang ibu tadi masuk FYP saya loh, Bu. Apalagi ada sekarang fitur-fitur ya. Bener. Dan mereka kan zaman sekarang tuh pasti punya gadget ya. Jadi mereka tuh, Bu, saya sudah follow. Oke. Saya udah nge-like, di komen juga sama mereka. Penuh isinya murid malahan kalau Oke. lagi live. Oke. Gitu. Iya bener. Oke. Kadang juga kalau di siswa di sekolah, kami kan ada satu lagi ya di SMP TMI itu. Oh. Nah itu juga ya, siswa pun yang Miss itu
muncul itu yang videoin siapa, Miss? Ya, Mas Rio. Oh. Apa kalau ketemu kita kayak kita kan punya slogan kayak Hi Pips gitu di awal itu Oke. kita. Nah, jadi kalau ketemu kita Hi Pips kayak gitu. Iya. Oh, I see. Jadi slogannya. punya slogan atau ucapan khusus ya? Iya, benar. Gitu. Jadi kayak ciri khas juga. Ciri khas dari kuliner 60 detik sendiri ya. Terus kalau misalnya nih, kalian selama ngebangun kuliner 60 detik, selain dengan banyak followers ataupun orang-orang yang support, pernah nggak sih ada head comment ataupun serangan Allah reviewnya bohong, Allah atau direct message ataupun di kolom komentar kalian? Biasa mungkin siapa yang menghadapinya? Aku. Oh, oke. Olif sendiri bagaimana, Olif? Aku menghadapinya yaitu ya, ada yang komen, Kak, make up-nya terlalu tebel, ada yang kayak gitu. Ada yang Lebih ke situ. iya, ada juga yang Kak makannya biasa aja sih. Loh, aku kan kalau di depan kamera harus gini ekspresif ya, banget pernah kan. gitu. Jadi kan ya mereka langsung biasa aja sih kalau makan. Terus ada juga yang kayak ini lagi bulan Ramadan tuh. Uploadnya itu pas lagi siang, maksudnya uploadnya siang ya. Jadi bilang, ini kok lagi puasa makan, nah jadi kayak Kak, mohon maaf ya, ini uploadnya videonya tagnya sebelum Tapi bulan kamu Ramadan. jawabin? Iya, aku jawabin. Oke. Gitu. Emang rutin ya jadi mah. Tapi harus kebal ya ternyata ya? Benar. Nggak bisa baperan ya? Awalnya baperan sih, aku Oke. cerita sama dia kayak, waduh, Jahat gimana banget sih ya, gitu ya. kok dia ngomongnya gitu, padahal aku make up-nya udah berusaha maksimal loh kayak Oke. gitu. Makannya juga memang, ya emang rasanya gitu Ya, gitu kan. saya ngeliat itu kalau Olive review itu kan harus full Iya, gitu kan. Tapi jadi kan bikin orang kita mukbang ya. Iya benar, orang juga semangat kan ngeliat Iya. kita gitu. Tapi ternyata Tapi diladenin ya sama Olive Iya, ya. Tapi diladenin. kalau dari sisi content creator sendiri gimana melihat head comment seperti itu? Iya, kalau komen-komen yang membangun ya pasti kayak jadi masukan juga untuk kita. Semangat. Gitu. Tapi kalau make up ya mungkin entah make upnya bagi dia ketebelan, tapi kayak Atau dia kita nggak punya alat make up gitu. Iya, kayak kita santai-santai aja kalau make up ya gitu kalau kan. make up udah kita skip itu. Kayak oh ya udah ini memang dia pengen komen kayak gitu aja Oke. gitu, nggak yang baper-baperan. Mungkin di awal-awal ya Oke. kayak takut, nanti ini follower kita berkurang nih gara-gara ada yang komen. Oke, nggak mikirin bener itu ya? gitu. Sekarang lebih ke ya udah fokus aja buat konten gitu, kerjasama dengan orang lain dah gitu aja sih. Ini secara tidak langsung kisah kalian sangat menginspirasi banyak orang yang menyaksikan tayangan ini. Dari sendirian punya pasangan melihat peluang, makan, jalan-jalan, minum, gratisan, ujung-ujungnya dapat cuan. Bener. Tinggal kita tunggu ya undangan pernikahannya. Amin. Oke, tapi boleh nggak nih dikasih pesan ataupun tips untuk sobat tapis yang ada di rumah dari kalian? Mungkin jika Anda ingin membuat akun baru atau ingin berkolaborasi bersama Kuliner 60 Detik. Silakan. Kalau untuk kolaborasi dengan Kuliner 60 Detik yang pastinya jangan takut. Chat aja ke DM kita, pasti kita ladenin dalam hal itu. Terus juga terus kembangkan dan konsisten aja sih. Oke. Harga nego nggak? Harga Harga- nego banget. Kalau Kalau harga bisa diomongin lah Gitu ya. Oke, luar biasa. Mungkin Mas Tio silakan. Ya, kalau untuk bekerja sama dengan Kuliner 60 Detik nggak susah sih, tinggal DM aja atau di bio kita juga ada kontak kita gitu. Jadi mau lewat WA, mau lewat DM ya monggo dihubungi aja. Kalau untuk harga bisa nego lah gitu. Kita omongin aja, apalagi yang baru-baru ya, kadang kan baru buka usaha Kak. Biasa mereka, Kak ini baru banget buka usaha Kak, mohon dibantu. Ya udah kita omongin aja lah kalau untuk harga gitu. Oke, jadi tidak mempermasalahkan. Tidak Tidak mempermasalahkan. mempermasalahkan. Tambahin Mas Rio, bagi mereka mungkin yang pengen melihat peluang di bisnis ini, buat akun kuliner ataupun akun informatif di Lampung. Apa kuncinya, rahasianya, dan konsisten apa yang harus mereka lakukan? Oke, konsisten sih terutama. Pasti ya ini kebanyakan diomongin orang ya, kayak konsisten itu yang utama. Untuk memulai pastinya harus kayak udahlah mulai aja gitu, nggak usah kayak kebanyakan mikir nanti videonya jelek, nanti nggak ada yang nonton gitu, karena semuanya itu akan berkembang dengan sendiri. Dan ajaibnya adalah kalau kita udah memulai itu ada aja bantuan dari mana-mana. Kayak kita itu dulu audio kita tuh berantakan banget gitu, sampai akhirnya ada temen yang ngasih tahu kan, ini kalau mau audionya bagus kayak gini nih gitu, atau terus kalau mau gambarnya bagus kayak gini nih gitu. Jadi kalau kita udah mulai ya udah pasti ada aja gitu yang kasih masukan, kasih bantuan gitu. Dan kalau misalnya mau berkembang, ya mungkin di awal-awal kita harus ini dulu ya, kayak berkorban dulu lah. Kayak kami tadi itu beli makanan sendiri gitu. Kalau yang suka jalan, ya kemana kalian jalan, dikontenin aja gitu, di videoin. Jadi artinya punya banyak ide-ide kreatif dan jangan lupa luruskan kembali niatnya karena tadi banyak jalan menuju Roma.
Terima kasih Olip, terima kasih Mas Oke, Rio ya. thank Kuliner you, Bro. 60 detik juga sukses selalu ya. Sukses Amin. selalu Pokoknya juga buat Niko kalau ya. keluarga besar TVRI Lampung kirim makanan tinggal kirim aja ya. Iya. Aman. Harga nego ya Mas Iya. ya. Dan juga Sobat Tapis, jangan lupa terus saksikan banyak informasi, hal-hal yang bisa membuat Anda semakin termotivasi. Gimana lagi kalau buka di podcast Tapis Tanya Rupi Solusi. Sampai jumpa. Thank you. Oke, thank you ya.